Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang teknik-teknik lobbying dalam dunia bisnis. Adapun agenda yang nantinya saya akan bahas, pertama tentang pengertian lobbying, kedua teknik lobbying dalam bisnis. Pengertian lobbying, jadi istilah lobbying atau kemudian menjadi lobby dalam bahasa Indonesia adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan individu atau kelompok dengan tujuan mempengaruhi orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintah sehingga memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi dan perusahaan pelobi. Pelaksanaan lobby menggunakan pendekatan komunikasi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Aktivitas komunikasi dapat dilakukan oleh individu, kelompok maupun organisasi. Organisasi di sini bisa profit atau non-profit maupun lembaga pemerintah. Media komunikasi dalam lobbying, media cetak, elektronik, media luar ruangan, budaya, dan sebagainya. Yang melalui media tersebut dapat menggunakan bahasa verbal maupun non-verbal. 6 kemampuan dasar yang perlu dimiliki supaya sukses melakukan lobby. Yang pertama, kemampuan membaca teks dan konteks. Yang kedua, menulis. Yang ketiga, logika dengan kemampuan untuk berdebat dan menyampaikan ide. Yang keempat, kemampuan untuk mengekspresikan ide dan pendapat. Yang kelima, mendengar. Yang keenam, dan yang terakhir adalah keterampilan komunikasi seperti humor, bahasa tubuh, pakaian, dan gaya bicara. Karakteristik lobbying. Pertama, bersifat tidak resmi atau informal, dapat dilakukan di luar forum atau perundingan yang secara resmi disepakati. Kedua, bentuk dapat beragam, dapat berupa obrolan yang dimulai dengan tegur sapa atau dengan surat. Yang ketiga, waktu dan tempat, dapat kapan dan di mana saja, sebatas dalam kondisi wajar atau suasana memungkinkan. Yang keempat, waktu yang dipilih atau yang dipergunakan dapat mendukung dan menciptakan suasana yang menyenangkan, sehingga orang dapat bersikap rileks. Selanjutnya yang kelima, pihak yang melakukan lobbying dapat beragam, dan siapa saja yakni yang berkepentingan dan terkait pada objek lobby. Bila dibutuhkan dapat melibatkan pihak ketiga untuk perantara. Dan yang terakhir, arah pendekatan dapat bersifat satu arah. Pihak yang melobi harus aktif mendekati pihak yang dilobi. Pelobi diharapkan tidak bersikap pasif atau menunggu pihak lain, sehingga terkesan kurang perhatian. Membahas materi lobbying. Materi lobbying kita harus jelas dan ringkas, karena ada hal-hal yang ingin kita capai, diskusikan, dan dengarkan. Nah, sebelum kita keluar dan berbicara, kita perlu tahu persis pesan mana yang ingin kita sampaikan. Yang ketiga, kita harus kuat dan tahu persis apa yang ingin Anda ubah, apa artinya, apa yang Anda inginkan, dan apa yang Anda inginkan. Yang keempat, kita harus dengan jelas mendefinisikan sikap kita, ideologi, nilai-nilai, konsep, minat, sikap, dan perilaku. Nah, kita tahu bahwa orang atau kelompok lain setuju dengan kita, tidak setuju, dan menentang kita. Itu yang terbaik dan yang terbaik. Nah, jadi ini semua materi yang harus disiapkan ketika kita ingin melakukan lobbying, terutama kita sebagai penglobinya. Ada hambatan dalam proses lobby. Pertama, masalah dalam mengembangkan pesan. Dikarenakan munculnya keraguan-raguan tentang isi pesan, kurang terbiasa dengan situasi yang ada atau dengan orang yang akan menerima, juga adanya pertentangan emosi atau kesulitan dalam mengekspresikan ide atau gagasan. Yang kedua, ada masalah dalam menerima pesan, seperti persaingan antara penglihatan dengan pendengaran atau suara, suasana yang tidak nyaman, lampu yang mengganggu, konsentrasi yang tidak terpusat, masalah dalam menafsirkan pesan dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang, penafsiran kata, dan perbedaan reaksi emosional. Teknik lobbying itu yang pertama ada menganalisis iklim. Ini dilakukan untuk mengetahui ke arah mana bergeraknya opini yang sudah terbentuk.
Selanjutnya, mengidentifikasi kelompok kecil yang akan menentukan iklim opini mengenai suatu kelompok masalah. Yang ketiga, menentukan siapa lawan yang akan kita hadapi dan siapa yang mungkin mendukung kita. Yang keempat, membentuk koalisi dengan berbagai kelompok yang setuju dan akan menyetujui adanya perubahan guna mendukung kita. Baik, sekian informasi singkat tentang lobbying dalam dunia bisnis. Semoga informasi ini bisa membantu menambah referensi yang ada. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.